Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan sebuah dunia pada abad ke-13, dunia yang sedang bergetar oleh tapak kaki pasukan berkuda dari padang rumput Asia Tengah. Mereka adalah bangsa Mongol, kekuatan paling menakutkan pada zamannya. Dari kuda-kuda kecil namun tangguh, dari busur yang bisa menembus baja, dari strategi militer yang tak terduga, lahirlah sebuah imperium terbesar yang pernah ada di muka bumi. Dan di balik semua itu berdirilah seorang pemimpin yang namanya abadi, Kubilai Khan, cucu legendaris dari Genghis Khan. Kubilai bukan hanya seorang penakluk, ia juga seorang kaisar yang menguasai Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Dari Beijing, ia memerintah daratan luas yang membentang dari Asia Timur hingga ke Eropa. Namun kejayaannya selalu haus akan pengakuan, dan salah satu wilayah kecil di Asia Tenggara, Pulau Jawa, menjadi sasaran pandangannya. Lalu bagaimana mungkin pasukan Mongol yang pernah mengguncang Eropa dan bisa datang jauh ke Jawa? Apa sebabnya? Dan mengapa justru di tanah tropis yang asing ini Mongol justru menemui kekalahan? Mari kita telusuri kisah epik ini. Inilah cerita tentang Mongol versus Jawa. Bangsa Mongol dikenal sebagai bangsa pengembara dari padang rumput Asia Tengah. Hidup mereka keras, terbiasa berpindah dari satu padang ke padang lain, mengikuti gerakan ternak mereka. Kehidupan seperti inilah yang membentuk mereka menjadi prajurit tangguh. Mereka menguasai seni memanah dari atas kuda sejak usia kecil. Bayangkan seorang bocah Mongol baru berusia 6 tahun, sudah mampu menunggang kuda dengan satu tangan sambil membidik busur di tangan lain. Dari didikan keras inilah lahir pasukan yang nyaris tak terkalahkan. Di bawah Genghis Khan, Mongol menyapu Asia dan Eropa. Namun di bawah cucunya, Kubilai Khan, Mongol berubah menjadi kekaisaran maritim. Ia bukan hanya penakluk darat tetapi juga penguasa laut. Kubilai Khan mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok, menjadikan Beijing sebagai pusat kekuasaan. Ambisinya jelas, menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Karena bagi Kubilai, kekuasaan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga kendali atas rempah-rempah, emas, dan hasil bumi yang mengalir dari Nusantara. Sementara itu, di tanah Jawa berdiri kerajaan Singosari. Rajanya adalah Kartanegara, sosok berani, visioner, dan sering dianggap nyentrik. Ia ingin menyatukan Nusantara di bawah Panji Singasari. Politiknya disebut ekspansi keluar dengan tujuan mencegah ancaman dari luar sebelum sampai ke Jawa. Kubilai Khan yang mendengar kabar tentang Jawa mengirim utusan ke Singasari. Ia meminta agar Kartanegara tunduk dan mengakui kekuasaan Mongol, tapi Kartanegara menolak. Bahkan utusan Mongol dipermalukan, wajahnya dilukai dengan pisau, sebuah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Bayangkan, bagi bangsa Mongol, utusan adalah perwakilan kaisar. Melukai utusan sama saja dengan melukai Kubilai Khan sendiri. Maka keputusan sudah bulat, Jawa harus dihajar. Pada tahun 1293, Kubilai Khan memerintahkan persiapan ekspedisi besar. Sekitar 20.000 pasukan dengan ratusan kapal dikerahkan. Mereka berangkat dari pelabuhan Quanzhou, menyeberangi Laut Tiongkok selatan menuju Jawa. Perjalanan ini bukan main-main. Para prajurit Mongol terbiasa di padang rumput dingin, tapi kini mereka harus menghadapi iklim tropis yang lembab, lautan luas dengan badai yang berbahaya. Namun perintah Kaisar adalah mutlak. Setelah berbulan-bulan armada Mongol mendarat di Tuban, pantai utara Jawa, panji-panji dinasti Yuan berkibar. Mereka siap membalas penghinaan. Namun ketika Mongol tiba, keadaan Jawa sudah berubah. Kartanegara telah gugur akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Jayakatwang menawan Putri Singasari dan menguasai tahta. Di tengah situasi itu muncullah Raden Wijaya, menantu Kartanegara. Ia adalah sosok cerdas yang kelak mendirikan Majapahit. Raden Wijaya melihat kedatangan Mongol sebagai peluang. Ia mendekati Panglima Mongol dengan sikap penuh hormat, seolah tunduk. Ia berkata, Jayakatwang telah merebut kekuasaan. Jika tuan-tuan ingin menuntut balas atas penghinaan terhadap kaisar, izinkan saya membantu. Mongol percaya, mereka pikir inilah kesempatan emas untuk menaklukkan Kediri sekaligus menguasai Jawa. Maka aliansi aneh itu pun terbentuk. Mongol dan Raden Wijaya melawan Jayakatwang.
Pertempuran besar pun pecah. Pasukan Mongol dengan kuda dan busur panah mereka maju dengan formasi rapi. Jayakatwang yang tidak siap menghadapi serangan ganda akhirnya terdesak. Raden Wijaya memimpin pasukannya menyerang dengan semangat membara. Akhirnya Jayakatwang ditangkap hidup-hidup. Kediri runtuh, Mongol merasa kemenangan sudah di tangan. Namun di balik senyum Raden Wijaya tersimpan sebuah rencana besar. Ia tahu setelah Kediri tumbang justru Mongol lah ancaman sesungguhnya. Raden Wijaya meminta izin kepada Panglima Mongol untuk kembali ke wilayahnya dengan alasan ingin mempersiapkan upeti bagi kaisar. Mongol yang lengah mengizinkannya. Begitu sampai di Majapahit, Raden Wijaya segera mengumpulkan pasukan. Ia menyusun strategi gerilya, dan pada saat Mongol lengah, tiba-tiba mereka diserang dari berbagai penjuru. Mongol yang tidak mengenal medan tropis, kepanasan, dan jauh dari logistik tidak mampu bertahan. Mereka kocar-kacir, ribuan prajurit gugur dan sisanya melarikan diri ke kapal. Dengan sisa armada yang porak-poranda, mereka kembali ke Tiongkok. Ekspedisi besar itu menjadi aib bagi Kubilai Khan. Kekalahan Mongol di Jawa adalah salah satu peristiwa langka dalam sejarah militer dunia. Pasukan yang menaklukkan Eropa dan Asia kalah di sebuah pulau tropis, bukan oleh kekuatan besar, tetapi oleh strategi cerdik seorang bangsawan lokal. Dari peristiwa ini lahir kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang kelak mempersatukan Nusantara. Ironis, tanpa sadar Mongol ikut andil dalam kelahiran Majapahit, meski dengan cara yang memalukan bagi mereka. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan militer raksasa bisa dikalahkan oleh kecerdikan, bahwa kemenangan tidak selalu milik yang paling besar, tetapi milik yang paling tahu kapan harus menyerang, kapan harus berpura-pura tunduk, dan kapan harus bangkit melawan. Inilah kisah Mongol versus Jawa, kisah tentang penghinaan, penaklukan, pengkhianatan, dan lahirnya sebuah peradaban besar di Nusantara. Sejarah selalu penuh dengan pelajaran. Jika kalian suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menggali cerita-cerita epik dari masa lalu. Sampai ketemu di kisah sejarah menarik lainnya. Salam sejarah.